Seseorang yang jahat padamu terkena sumpah kutukan dari leluhurmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono, teman-teman. Seperti biasa pada kesempatan kali ini ya, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku sapa. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya, teman-teman, seseorang yang jahat padamu. Oke. Terkena sumpah kutukan dari leluhurmu. Fokus, konsentrasi. Oke, teman-teman, sumpah kutukan apa nih yang terjadi dan dirasakan oleh seseorang yang jahat padamu ya, teman-teman. Oke, dan bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Nine of Wands. 9 tongkat muncul hadir di sini sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kondisi dari seseorang yang aku maksud jahat kepada kamu, teman-teman. Oke, kita katakanlah ketika selama ini dia sudah banyak banget berbuat jahat dan jolim kepada kamu, teman-teman. Tentu, dari situasi dan kondisi tersebut, itu cukup membuat kehidupan kamu sangat berat, ya. Karena bisa jadi masalah-masalah yang kamu hadapi juga banyak. Oleh perbuatan mereka, oleh perbuatan dia, teman-teman. Seiringnya waktu, ketika segala sesuatunya, kamu memperoleh sebuah keadilan dan kemenangan, teman-teman. Dan pada akhirnya ketika Tuhan semesta bekerja dengan cara sendiri dan bahkan leluhurmu ya tidak pernah terima dengan sebuah perbuatan jahatnya kepada kamu dan keluarga kamu, maka inilah yang terjadi kepada dia. Yang aku lihat pada kartu pertama ini jelas sebuah kutukan. Ya, sumpah kutukan dari leluhurmu, teman-teman. Apa yang mungkin pernah kamu rasakan kemarin karena perbuatan jahat dia, teman-teman? Inilah yang akan dia rasakan dan bahkan ini lebih daripada, ya lebih sakit, lebih berat, lebih sulit, lebih banyak dari apa yang pernah kamu rasakan kemarin. Jadi dengan kata lain, teman-teman, dia sedang menerima karma, ya, sedang menerima karmanya. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua, aku punya The Lovers, teman-teman. Nah, sebenarnya juga melihat dari energi ini ada sebuah energi penyesalan, teman-teman. Ya, penyesalan, kesedihan gitu ya. Oke, dan menyesali sebuah takdir nasib yang sedang terjadi gitu sih. Ya, karena memang dia sedang menuai ya sebuah perbuatannya gitu sendiri, teman-teman. Nah, The Lovers. Jika aku fokuskan kartu kedua ini terhadap kondisi kehidupan kamu. Jadi memang sangat terlihat jelas dari kartu kedua ini, teman-teman. Adanya ikut campur tangan Tuhan. Ya, para malaikat yang membuat kehidupan kamu ternyata jauh lebih beruntung, jauh lebih baik. Kehidupan kamu kembali stabil. Ya, karena orang-orang jahat ini tentu bisa jadi, ya, mereka banyak melakukan hal-hal buruk gitu ya, teman-teman. Mungkin ada yang rezekinya ditutup, usahanya. Mungkin ada yang dibuat sakit, mungkin ada yang dibuat rumah tangganya menjadi hancur. Banyak hal-hal lainnya, teman-teman. Tergantung dari apa yang sedang kamu rasakan kemarin. Pernah kamu rasakan kemarin dan mungkin bisa jadi ada beberapa dari kamu yang masih merasakan energinya. Hingga saat ini, difitnah, diadu domba gitu ya. Lihat sakit hatinya gitu. Tapi hadirnya kartu kedua ini tentu ini menjadi sebuah jawaban ya atas doa-doa kamu selama ini. Ketika doa-doa kamu sudah terkabulkan, termanifestasikan, maka ya ikut campur tangan Tuhan ini cukup nyata, teman-teman. Oke.
Dan kemudian ketika Tuhan sudah ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, maka wajar ketika kehidupan kamu kembali bahagia. Kamu akan kembali merasakan deh teman-teman, ya, sebuah kondisi kehidupan yang pernah kamu alami sebelumnya ketika sebelum adanya orang jahat tersebut gitu ya. Mungkin dia merampas semua kebahagiaan kamu. Ya, dan bahkan kali ini lebih dari apa yang pernah kamu dapatkan kebahagiaan kemarin gitu. Oke. Dan terlihat ya, sepertinya sebuah apa ya? Iri dengkinya sangat terlihat banget, memperlihatkan banget teman-teman. Seseorang yang jahat kepada kamu, ketika kamu bangkit, sukses, berhasil, bahagia gitu ya. Sangat tidak suka banget. Ya, berarti kan memang selama ini orang yang selalu memantau ya pergerakan kamu bagaimana. Dan ketika memang sebuah kutukan, sumpah kutukan dari leluhur kamu ini teman-teman, yang akan benar-benar memutuskan semua akses, ya, yang akan benar-benar membuat dia akan menyesal seumur hidupnya karena dia telah menjolimi dan jahat kepada seseorang yang salah, yaitu kamu. Kenapa? Karena aku punya The Magician. Jadi The Magician ini kartu yang menggambarkan sebenarnya tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana teman-teman, ya, kutukan itu cukup nyata dari sumpah leluhurmu teman-teman. Mereka ingin, leluhur kamu ingin agar orang-orang yang jahat kepadamu juga menderita dan bahkan mati. Agar apa? Ya, agar kamu sebagai keturunannya tidak terzolimi teman-teman. Bisa jadi kamu orang yang terpilih dari leluhur kamu, mungkin untuk meneruskan keilmuan mereka kah, ya, ataupun lain sebagainya. Teman-teman, ini kebanyakan sih seperti itu. Ketika leluhur sudah ikut campur tangan, berarti kamu sudah dipilih, teman-teman. Ya, untuk meneruskan semua keilmuan, ya, dan meneruskan semua apa yang menjadi apa ya keinginan dari leluhur kamu. Ya, tetap sih leluhur kamu ingin agar kamu bisa lebih baik, ya, agar kamu menjadi orang baik, agar kamu menjadi orang sukses, agar kamu bisa lebih dekat dengan Tuhanmu masing-masing, teman-teman. Ya, seperti itu. Leluhur selalu memberikan hal-hal yang terbaik, terutama ya untuk keturunannya. Dan jangan sampai ya ada orang-orang yang berani menyentuh gitu loh teman-teman ya. Karena ketika sudah disentuh, diusik, disakiti, maka merekalah ya yang akan pertama sekali memberikan sebuah pelajaran terhadap orang-orang yang menjalin kepada kamu. Dan ini ya, aku punya Four of Wands, 4 tongkat. Jadi kamu akan bahagia kembali kok teman-teman. Ya, kamu akan memperoleh sebuah kebahagiaan kembali. Kalau kemarin sakit-sakitan, mohon maaf ya. Ya, di sini kamu terlihat lebih baik, kondisi kesehatannya semakin baik. Kemudian ketika untuk masalah apa ya, kehidupan asmara rumah tangga yang berantakan, maka di sini akan kembali harmonis juga teman-teman. Ya, karena semuanya akan selesai gitu sih. Masalahnya seberat apapun semua akan selesai berakhir. Oke. Dan ini ya yang aku lihat bahwasannya memang para leluhur kamu akan terus memberikan sebuah hukuman ya teman-teman yang sepertinya tanpa henti nih. Ya, sebelum mungkin seseorang yang jahat kepadamu ini loh teman-teman, dia benar-benar bertobat gitu sih. Ya, dan belum tentu juga ketika dia sudah bertobat, leluhur kamu ingin memaafkan teman-teman. Ya, tidak semudah itu sih sepertinya. Ya, tetapi bisa jadi ya teman-teman ketika memang dia sudah benar-benar bertobat, ya, benar-benar bisa memperbaiki diri dan berbuat baik, mungkin seperti itu ya bisa jadi juga nanti leluhur kamu akan perlahan demi perlahan akan memaafkan. Ataupun ya, ini tergantung dari kamu juga, teman-teman. Ketika kamu sudah memaafkan, maka penderitaan seseorang tersebut akan selesai, gitu sih. Kalau tidak, kutukan itu akan terus berjalan dan bisa jadi kutukan itu akan terus terjadi terhadap keturunan-keturunan mereka. Oke, nah ini juga sesuatu hal yang harus kamu hindari ya, teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Ya, siapa yang bersalah, maka dia saja yang dihukum. Jangan sampai orang yang tidak tahu, seseorang yang tidak tahu, menahu tentang adanya konflik ataupun masalah yang pernah dilakukan oleh dia itu menjalur kemana-mana teman-teman ya, menjalar kemana-mana gitu sih. Itu yang harus kamu hindari. Dan kemudian aku punya Seven of Cups
Ya, yang paling terpenting saat ini adalah bagaimana caranya untuk lebih memperbaiki diri, lebih mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing. Itu saja, teman-teman. Dengan seperti itu, jalan keberuntungan kamu, kerezekian kamu, kebahagiaan kamu sudah sangat-sangat terbuka lebar. Ya, akan terbuka lebar. Oke, mungkin demikian, teman-teman. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.